kita mulai. Ya. Jadi tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, kita akan ada 4 hal besar ya yang nantinya harus Anda jawab di dalam bab 2. Tetapi fokusnya minggu depan itu setelah Anda menyelesaikan rumusan masalah dan tujuan ya, itu kan gampang ya, hanya beberapa menit aja sudah bisa langsung Anda kerjakan. Lalu kemudian Anda hanya membuat strukturnya saja, struktur yang ada di dalam bab 2, artinya hanya judul-judulnya saja. Jadi tidak perlu sampai Anda buat panjang lebar terlebih dahulu, nggak perlu. Nanti akan Ibu berikan waktu pekan untuk Anda mengerjakan itu sebanyak 2 minggu, karena memang kalau bab 2 kajian pustaka dia akan cukup ini ya, cukup banyak memakan waktu, jadi akan Ibu berikan Anda waktu 2 minggu untuk menyelesaikan bab 2. Nah, lalu kemudian begini, kemarin Ibu sampaikan di kelas yang hari Selasa, karena SKS kita itu adalah 2 SKS, jadi Ibu tidak bisa memaksakan kita akan berakhir sampai instrumen. Khawatirnya itu tidak akan terkejar, jadi kita hanya berakhir seselesainya, tapi paling tidak targetnya kita selesai sampai bab 3-nya saja. Jadi instrumen itu nanti diabaikan, dan Anda bisa nanti bertanya lebih banyak lagi ketika proses pembimbingan skripsi ya dengan DP-nya masing-masing. Jadi tugas Ibu hanya nanti mengajarkan Anda sampai bab 3-nya saja. Nah, di bab 2 kajian pustaka itu yang pertama kali akan Anda bahas itu adalah mengenai kajian konsepnya. Kajian konsepnya apa dari produk yang mau dikembangkan? Kita lihat dulu sekarang judul penelitiannya apa. Misalkan kita buat ya judul penelitiannya itu terkait pengembangan, misalkan di sini pengembangan e-book, pengembangan e-book dalam melatih literasi digital, misalkan digital siswa kelas 5 SD ya. Nah, kita punya itunya begitu, misalkan ini kita garis bawahin dulu untuk perbedaan. Nah, ini judul penelitian pengembangannya. Kajian konsep yang dikembangkan seperti ketika nanti Anda membuat bab 1 atau Anda membuat latar belakang masalah, maka kajian pustaka yang dijelaskan pertama kali itu bukanlah e-booknya, tetapi yang dijelaskan pertama kali adalah variabel keduanya atau variabel Y-nya atau variabel terikat ya kalau di dalam eksperimen. Maka Anda tuliskan nanti di poin nomor 1, biasanya kan kalau mahasiswa biasanya hakikat ya, itu boleh tuliskan di sini. Hakikat literasi digital. Nah, dari hakikat literasi digital itu apa saja yang mau Anda jelaskan? Atau apa saja teori-teori atau kajian pustaka yang nantinya bisa membantu Anda di dalam menuliskan atau di dalam menghasilkan kisi-kisi instrumen. Oh, misal A kecil. Penggunaannya hati-hati ya, Anda harus paham penggunaan A besar, angka 1, sama A kecil. Nanti Ibu akan juga cek. Misalkan Anda mau menuliskan pertama kali tentang pengertian literasi digital, boleh. Nah, untuk pengertian literasi digital itu jangan hanya kayak orang nembok ya, cuma ngeplok-ngeplok gitu, enggak. Jadi misalkan ada satu pengertian, satu paragraf di sini, sudah. Menurut siapa? Misalkan di sini menurutnya Sahrul ya. Katanya Sahrul dalam pengertian literasi digital itu adalah bla bla bla. Setelah paragraf menurut Sahrul, itu di paragraf berikutnya atau menggandeng dengan paragraf ini, Anda ulas dengan bahasa Anda sendiri. Ini diulas. Kita katakan ini sebagai ulasan pengertian. Di dalam ulasan pengertian tidak ada lagi referensi, ya nggak dipakai referensi karena yang bilang itu adalah pendapatnya kelompok terkait tentang pengertian literasi digital menurut si Sahrul.
Nah, setelah diulas pengertian literasi digital menurut Sahrul, Anda kemudian buat lagi ya yang poin berikutnya, pengertian berikutnya, Anda jelaskan lagi literasi digital. Ini pengertiannya menurut siapa literasi digital? Oh, misalkan menurutnya Lestari, gitu ya. Anda ulas lagi di bawahnya. Di sini ulasan. Ulasan untuk pengertiannya siapa? Untuk pengertiannya si Lestari. Ini masuk ulasan pengertian. Nah, nanti kalau sudah minimal 3 ya, minimal 3 pengertian saja Anda cari untuk tugas mata kuliah ini, paragraf terakhir itu Anda membuat sintesis pengertiannya, dibuat panjang lebar. Dibuat statement berdasarkan atau dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa literasi digital itu adalah bla 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 bla. Selesai. Maka kalau kamu ditanyakan nanti di ujian skripsi apa itu yang dimaksud dengan literasi digital, berarti pengertian sintesis yang kamu buat berdasarkan hasil-hasil pengertian kemarin yang sudah diulas, itulah yang dibicarakan ya. Jadi nggak kemana-mana. Nah, kita ketika mengulas, Anda lihat Sahrul ini ketika dia memberikan pengertian tentang literasi digital, dia fokusnya kemana? Dan kemudian kalau pengertiannya Lestari, dia fokus pengertiannya mengarah kemana? Apakah ada persamaan pengertian yang diartikan oleh Sarul setelah diartikan oleh Lestari? Kalau ada sama, kamu bicarakan di dalam ulasan. Tetapi kalau ada perbedaan, dibicarakan. Apa bedanya? Sarul lebih condong pengertian literasi digital yang seperti apa, lalu kemudian Lestari condongnya pengertian literasi digital itu mengarah ke yang mana. Nah, itu yang diulas lebih banyak, ya. Nah, kalau sudah, lalu kemudian kita sekarang lihat lagi. Aduh ya, Ibu agak kaku nih kalau pakai inian, hapusnya gimana caranya? Gak bisa dihapus ya? Oh, gini toh. Oke. Kedua, setelah Anda menjelaskan pengertian literasi digital, LD aja ya Ibu singkatnya. Lalu yang B, B itu apa? Apa istilahnya aspek-aspek. Aspek-aspek dari literasi digital itu apa aja? Sama seperti ketika Anda membuat pengertian prosesnya ya. Anda bicarakan aspek menurut si A, aspek menurut si B, aspek menurut si A itu bagaimana menurut pendapat Anda, apakah ada persamaan atau perbedaannya dengan aspek literasi digital menurut B, itu Anda tuangkan semuanya. Sehingga akhir dari aspek-aspek literasi digital itu juga kembali Anda closing statement atau Anda tutup dengan sintesis dari aspek-aspek literasi digital menurut penelitian Anda itu yang seperti apa. Ya, itu dibicarakan. Nah, kalau sudah kita misalkan mau apa lagi? Ada nggak bagian yang C-nya? Misal faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital, itu boleh. Saran Ibu kalau kelompok nanti dibagi-bagi ya, jadi supaya ini tidak terlalu berat. Nah, sudah, kalau sudah sampai C dirasakan cukup, oke, selesai. Berarti sudah tentang literasi digital itu sudah. Nah, sekarang kita mau lihat lagi yang kedua, atau mungkin ditambahkan yang D, literasi digital pada siswa sekolah dasar. Siswa SD ya. Nah, lalu kemudian Anda beralih lagi setelah tadi kita pengembangan e-book untuk melatih literasi digital siswa sekolah dasar, setelah Anda menjelaskan panjang lebar tentang hakikatnya literasi digital, lalu poin berikutnya, poin keduanya, itu Anda mau menjelaskan tentang e-booknya. Atau biasanya mahasiswa tambahkan hakikat ya di sininya ya. Hakikat e-book gitu. Kok gini toh. Hakikat e-book.
Nah, di hakikat e-book itu mau menjelaskan apa? A, pengertian. Ya, pengertian e-book. Anda ulas lagi pengertiannya apa saja yang ada di dalam e-book itu. Lalu kemudian terakhir kali Anda sintesiskan lagi. Yang B, misalkan desain. Di sini sudah masuk desain. Desain atau struktur e-book. Ini nanti Anda ulas panjang lebar. Struktur e-book itu seperti apa? Apa sih yang dinamakan sebagai e-book? Apa saja bagan-bagan yang ada di dalam e-book? Ya, misalkan bagan A, dia harus ada daftar isi, harus ada kata pengantar, ya harus ada bab 1 mengenai apa. Nah, itu Anda ceritakan panjang lebar di dalam sini, ya. Dan yang ketiga, kalau bisa atau sebetulnya sih wajib ini ya, Anda mencantumkan teori penilaian e-book. Kenapa harus ada penilaian? Karena nanti teori penilaian e-book ini akan kita tuangkan di dalam kisi-kisi instrumen. Kalau misalkan dia tidak ada teori tentang penilaian, tidak akan bisa Anda membuat kisi-kisi instrumen untuk expert review. Nah, ini sering juga terjadi ke kakak kelas Anda ketika mereka tidak ada teori tentang penilaian, mereka ngalor ngidur, apapun medianya, kisi-kisi instrumennya sama terlihatnya, padahal semestinya itu bergantung pada media apa yang mau dikembangkan. Nah, kenapa itu terlihatnya sama kesalahannya? Ya karena dia tidak mencantumkan teori tentang penilaian e-book, sebaiknya dicantumkan, ya. Nah, kalau sudah, boleh nggak Bu, biasanya poin yang nomor 3, kita misal mau mencantumkan mengenai teorinya karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Itu boleh-boleh aja di sini. Hanya saja pastikan ya, ini sesuai dengan medianya. Contoh, misalkan tadi siapa yang nilai-nilai Pancasila. Kalau dia mau mengembangkan media untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka ketika berbicara teori tentang karakteristik perkembangan siswa SD, yang jangan diomongkannya jangan perkembangan kognitifnya, tetapi perkembangan moralnya, perkembangan sosial emosionalnya yang dibicarakan. Kalau untuk mau mengembangkan media buku untuk meningkatkan hasil belajar, maka cocok karakteristik perkembangan siswa SD-nya untuk membahas perkembangan kognitif. Jadi bergantung pada keterampilan atau kemampuan apa yang mau diperbaiki, itu baru kemudian dimasukkan ke dalam tahap perkembangannya siswa SD. Dia bisa melihat pada kognitifnya, apakah sosial emosionalnya, atau moralnya. Jadi ini jangan sampai hanya sekedar tempelan saja, tetapi tidak digunakan di dalam kisi-kisi instrumen. Itu dihindari, ya. Nah, kalau sudah, lalu teorinya sudah, kita beralih ke yang namanya bagan hasil penelitian yang relevan. Di dalam hasil penelitian yang relevan ini, pertanyaannya, boleh tidak kita copy paste kembali apa yang ada di dalam bab 1 dipindahkan ke dalam bab 2? Jawabannya boleh-boleh aja gitu. Karena kan di dalam state of the art itu memang untuk menjelaskan hasil-hasil penelitian yang relevan ya, yang sebetulnya sama dengan penelitian Anda, cuma ada letak perbedaannya yang akhirnya melahirkan kebaruan penelitian. Itu boleh Anda pindahkan, Anda oper aja dari bab 1 latar belakang masalah itu diletakkan di bab 2, tapi pastikan bahwa unit analisis atau subjek penelitian yang ada di dalam hasil penelitian yang relevan itu sebaiknya siswa sekolah dasar, sesuai dengan unit analisis Anda. Nah, yang ketiga, C, ini yang berbeda dan tidak pernah ada di kakak kelas Anda. Jadi beberapa bimbingan Ibu menanyakan, apa itu kerangka konsep pengembangan? Kerangka konsep pengembangan, Anda menjelaskan mengenai model pengembangan yang Anda pilih sesuai dengan catatan Ibu. Nanti Ibu akan cek ya, Anda tidak diperkenankan ganti-ganti model. Misalkan kelompoknya siapa di sini? Indri menggunakan ADI. Maka di dalam kerangka konsep pengembangan
Indri berbicara dengan model ADI, berbicara tentang model ADI. Tapi model ADI secara teorinya dulu. Misalkan di bagian A, di analisis, apa saja sih di bagian analisis itu yang harus harus dijawab. Oh, dia harus menjelaskan mengenai analisis tentang kemampuan awal siswa. Oh, dia harus menjelaskan mengenai kompetensi sesuai dengan teorinya ya, yang ada di dalam bab 2 itu. Nanti beda lagi ketika kamu mau menjelaskan model pengembangan yang ada di bab 3, itu lebih banyak berfokus pada langkah-langkah operasionalnya dibandingkan di bab 2. Jadi jangan sampai bab 2, model ADI yang kamu letakkan di bab 2 itu hanya sekedar copy paste ke bab 3-nya, nggak begitu ya. Jadi kita sepakati bersama kerangka konsep pengembangan yang ada di dalam bab 2, Anda menjabarkan tentang model pengembangan yang Anda pilih, yang sudah dilaporkan ke Ibu Adi, Asyur, lalu kemudian Hanafin Pack seperti apa, lalu kalau bisa diberikan gambarnya dari masing-masing model pengembangan itu ya, Anda jelaskan panjang lebar. Kalau sudah, berikutnya yang D itu adalah rancangan model. Rancangan model itu apa? Storyboard-nya rancangan model itu. Ya, konsepnya, diagram alirnya yang mau dibuat itu seperti apa. Maka kamu harus tahu struktur medianya terlebih dahulu. Contoh untuk rancangan model. Misalkan tadi Ibu mau membuat rancangan model untuk e-book, ya, kamu tuliskan di sini judulnya, rancangan model e-book untuk melatih literasi digital siswa. Siswa SD. Nah, kalau sudah begini, nanti Anda bilang di sini, Anda buat bagan, buat diagram. Ini e-booknya. Nah, e-book ini terdiri dari apa saja? Oh, misalkan dia halaman sampul. Halaman sampul depan dan belakang gitu ya, misalkan depan dan belakang. Nah, lalu kemudian dia terdiri dari apa lagi? Kata pengantar. Ya, kata pengantar dan daftar isi lah kita gabung aja kan ini hampir sama ya. Cuma bagian persyaratan saja. Atau misalkan sebelumnya mestinya halaman katalogisasi ya. Kita itu dulu hapusnya pakai apa ya ini? Oh, ini dia. Misalkan di sini, jangan kata pengantar, halaman katalogisasi dulu. Nah, halaman katalog. Di sini halaman katalog, lalu kemudian poin yang ketiganya itu kata pengantar dan daftar isi. Nah, poin yang keempatnya itu barulah bab 1. Bab 1 itu mau mengenai apa? Misalkan judulnya bla 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 gitu ya. Nah, di dalam bab 1 ini isinya apa saja? Tarik lagi garis. Misal isinya bla bla bla. Kamu lihat teorinya ya. Ibu kan belum baca teori ini nih. Nih kamu cari lagi. Nah, sekarang kalau sudah tahu bab 1 itu isinya apa saja, materi-materi apa saja yang tertuang sesuai dengan media pembelajaran yang sudah kamu buat. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah literasi digitalnya di sebelah mananya. Jadi kalau membuat rancangan model itu bukan saja kamu membuat rancangan modelnya untuk e-book, tetapi sudah ditambahkan literasi digitalnya itu masuknya di posisi manakah? Apakah di posisi ketika kata pengantar daftar isi itu sudah ada tentang literasi digital? Kan sudah pasti tidak mungkin ya. Nah, jadi kamu cari lagi di dalam teori komponen literasi digital, aspek-aspek atau komponen literasi digital itu meliputi apa saja. Misalkan ada 5 poin, A, B, C, D, dan E. Poin A itu tertuangnya di bab berapa? Bisa saja misalkan poin A itu bisa dilatih kepada siswa di poin bab 1. Nah, nanti kamu buat lagi di sini, bab 2. Bab 2 tentang apa, lalu kemudian materinya apa saja,
literasi digitalnya di mananya? Ya, di sini LDA, misalkan di sini LDB, sehingga kelima aspek yang ada di dalam literasi digital itu tertuang di dalam babnya. Nah, kemarin ketika kita kuliah mata kuliah media pembelajaran, Ibu kan tidak mengarahkan Anda kepada literasi digital, literasi numerasi, begitu ya, yang variabel-variabel terikatnya. Sekarang dibuat aja seolah-olah media pembelajaran yang Anda buat itu sudah berisi tentang keterampilan yang mau diperbaiki. Nah, kalau sudah sampai sini, selesai. Tapi ketika membuat rancangan model ini, itu jangan hanya dibuat diagram alirnya saja, tapi di bagian bawahnya diberikan penjelasan. Apa sih Ibu? Jadi gini, penjelasannya itu akan berisi atau menjelaskan kepada Anda mengenai model e-book yang digunakan untuk melatih literasi digital siswa. Jadi kalau ada nanti di ujian skripsi, Anda ditanyakan oleh dosen penguji, atau ketika SUP, seminar usulan penelitian, ditanyakan produkmu yang e-book yang bisa melatih literasi digital itu yang seperti apa sih? Kamu kasih rancangan model ini, ya. Jadi jangan kayak anak-anak Ibu beberapa, kadang-kadang Ibu gregetan. Mereka sudah buat rancangan model, tapi mereka tidak sadar yang mereka buat itu sebetulnya desainnya. Yang ditanyakan dosennya kan desainnya. Kalau dosennya menanyakan desainnya, tampilkan desainnya. Ya, jadi kamu nanti ketika membuat produknya itu tidak ngawang-ngawang, tapi sudah sesuai dengan rancangan model ini. Makanya hati-hati di dalam membuat rancangan model di dalam penelitian, karena ini akan dicek. Apakah rancangan model yang di awal, yang di bab 2 itu nanti sudah terwakili oleh produk di prototipe yang bagian pertama. Begitu ya kira-kira. Dari Ibu ada pertanyaan sampai di sini terkait hal ini? Silakan, ada yang bertanya. Izin Bu bertanya. Boleh, boleh. Untuk yang rancangan model ini kan bentuknya kerangka seperti ini ya Bu. Berarti nggak spesifik apa misalkan mengenai halaman sampul diisi apa. Kalau misalkan waktu kita membuat membuat storyboard itu kan dijelaskan ya Bu, halaman sampul terdiri dari ini. Nah, di dalam rancangan model itu nggak perlu dijelaskan itu lagi kan ya Bu? Atau penjelasan itu adanya di bab 3? Gini, kamu boleh boleh diletakkan di bab 3 boleh. Jadi di bab 2 itu hanya desain diagram alirnya aja, nanti yang kotak-kotak tabel kamu letakkan di bab 3. Itu cocok, bagus itu. Ibu berikan contoh ya, contoh diagram alir dari kakak kelas Anda. Sebentar, Ibu mau matiin ini, gimana caranya matiin ya? Nggak bisa dimatiin ya? Oke, sebentar ya, Ibu ambil dari email dulu. Oke, ini kita Ibu share ya salah satunya. Tapi ini sederhana dia buatnya, nggak jelimet. Ini Estella, dia buat tentang ensiklopedia digital, di mana ensiklopedia digital ini dia kaitkan
dengan hak dan kewajiban, menanamkan hak dan kewajiban, ya. Nah, karena si ensiklopedia digital itu aneh ya, unik, kata dia unik ya, karena uniknya dia nggak kayak buku ya, jadi kayak cuma ensiklopedia tataan biasa, jadi dia mengangkatnya, misalkan di bagian halaman yang pertama itu dia akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban di rumah. Yang berikutnya hak dan kewajiban di sekolah, hak dan kewajiban di masyarakat. Jadi ini dibikin menjadi tiga pokok bahasan yang ada di dalam ensiklopedia digital. Nah, nanti setelah menjelaskan tentang hak dan kewajiban di rumah ini, dia akan menjelaskan informasi pokok terkait hal ini. Nah, setelah informasi pokok terkait hal ini, nanti di dalam sini ada konten media teks dan gambar tentang hak dan kewajiban. Itu cukup begitu aja. Nanti di bagian bawahnya ini baru Anda ulas, ya. Anda ulas panjang lebar terkait tentang hal ini, gitu. Ini karena masih proposal, jadi masih perlu dibenahi. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalkan Aldin membuat buku interaktif. Buku interaktif kan jelas ya struktur bukunya. Di bagian bab 1 kemarin Aldin membuat apa? Nah, itu dijelaskan menggunakan tabel, menggunakan grafik ya, dituliskan bab 1-nya judulnya apa, lalu kemudian isi-isinya bagaimana. Nah, posisi untuk meningkatkan hasil belajarnya itu letaknya di bagian yang mana? Itu yang harus ada di dalam tampilan ini gitu. Jadi disesuaikan dengan mediamu. Mestinya kan kita kalau misalkan membuat penelitian pengembangan itu kan maju. Jadi desainnya dulu baru ada. Tetapi karena medianya kamu sudah ada, kita mau lempar ya oleh panas laptop. Jadi kita mundur, artinya kamu membuat medianya dulu, baru desainnya itu belakangan. Begitu ya, Aldin? Maaf Bu, mungkin saya mau tanya lagi. Nah, untuk memperlihatkan, kan saya kan tentang berpikir kritis ya Bu. Nah, itu dilihatkannya itu waktu dibuat diagram alirnya itu bagaimana ya Bu? Kan itu kan hanya berisi konten-konten yang kita muat dalam buku interaktifnya. Nah, tapi kalau misalkan untuk melatih keterampilan berpikir kritisnya, itu diletakkannya di mana Bu? Tunggu sebentar, Ibu ambil mahasiswa Ibu yang berpikir kritis. Butuh waktu sebentar ya, karena ininya ngecek itunya sebentar di email. Oke, mungkin ini bisa dijadikan contoh ya. Dia tidak hanya kritis sih, dia 4C. Kita punya dari kakak kelas Anda ya, Ais Lidiawati. Ini LKPD-nya malah juara 1 loh, guru SD DKI Jakarta, keren dia. Mungkin kalau guru-guru lainnya kan nggak ada kepikiran ya buat LKPD berbasis 4C. Modul. Nah, ini dia buat modul. Modulnya itu matematika berbasis 4C tentang pecahan. Dia membuat struktur isi, dia bedakan bagian awal pendahuluan, bagian isi materi, dan bagian akhir. Ya. Nah, bagian awal atau kita katakan ini sebagai
struktur administrasi lah istilahnya ya, struktur administrasi, ada halaman judul, ada kata pengantar, ada tentang modul, ada petunjuk penggunaan sampai pada daftar isi. Ini kan tidak mungkin ada teori di dalamnya. Karena kan sifatnya umum ya, karena hanya pengantar. Logika kita kalau kita mau memasukkan teori tertentu itu pasti ada letaknya di bagian isi babnya. Ya, makanya dia bilang di sini ada kegiatan belajar, dia fokuskan menjadi 4 kegiatan belajar. Nah, dari 4 kegiatan belajar itu, masing-masing kegiatan belajar akan ada pengantar, atau dia katakan sebagai orientasi, ada materinya, dan ada aktivitas belajarnya. Makanya dia katakan di aktivitas belajarnya itu barulah ada 4C, yang dia artikan sebagai ayo berkreasi, ayo berkolaborasi, ayo berlatih. Nah, nanti di dalamnya misalkan dari ayo berkreasi, berarti dia ada creativity. Selain creativity, apakah dia ada critical thinking? Mungkin saja ada di dalam ayo berkreasi ini critical thinking, tapi nggak perlu kamu tuliskan di sini. Cukup saja menjabarkan bahwa posisi 4C itu ada di mana. Posisinya critical thinking itu ada di mana. Nanti itu baru kamu ulas di bagian bawahnya. Ya, seperti ini. Nanti Ibu akan tanyakan di dalam medianya biasanya. Coba Aldin tunjukkan mana yang critical thinking. Nanti mahasiswa biasanya menunjukkan ke Ibu. Mana posisi kreativitasnya, itu akan ditunjukkan. Nah, sekarang misalkan produknya ACE ya. Produknya ACE itu, mana tadi Ibu buka, oh ini emailnya. Ibu stop share dulu, biar nggak terlalu berat. Nah, jadinya begini dia. Ini modulnya, dia berbentuk pecahan, lalu sesuai dengan apa yang dikemukakan ya, ada struktur awalnya, struktur umumnya, sesuai dengan desainnya, daftar isinya, lalu kemudian dia akan mengarah ke sini, bab 1 pendahuluan, seperti yang dia kemukakan, ada orientasi, ya orientasi singkatnya, ini materinya, ini petunjuk penggunaannya, sampai pada kompetensi, tujuan, segala macam, peta konsep dia buat. Nah, ini di kegiatan belajarnya ini mengarah, Aldin. Sesuai apa yang dia kemukakan di dalam desain. Karena di dalam desain kan dia bilang bahwa adanya di dalam bagian kegiatan belajarnya. Ya. Di sini, ini sudah mulai masuk nih. Mana yang namanya critical thinking, mana yang namanya kreativitas, ya, komunikasikan, kolaborasi, komunikasi kan ada di bagian sini. Nah, pertanyaannya kalau dia itu misalkan keterampilan berpikir kritis itu ada 5 aspek, bukan berarti 5 aspek itu semuanya tertuang dalam satu bab, tetapi tertuang dalam satu buku. Jadi misalkan di si ACE ini, mungkin saja di kegiatan belajar yang kedua ini hanya ada creativity sama ada komunikasi. Nanti di kegiatan berikutnya dia bisa kolaborasi sama bisa tentang critical thinking. Oh, dia ada di kolaborasi di dalam kegiatan belajar ini. Ya, berarti dia lengkap gitu ya. Syukur-syukur kalau semua KB atau semua bab yang ada di dalam buku atau yang ada di dalam media itu bisa masuk semuanya.
Tapi kalau seandainya tidak bisa, jangan dipaksakan. Jadi KB-nya yang pertama 2 aspek dulu, KB kedua 3 aspek itu boleh. Tapi paling tidak satu buku itu sudah mencerminkan semua aspek yang ada di dalam keterampilan berpikir kritis. Begitu ya? Ya Bu, ya Bu sudah dapat dipahami. Terima kasih banyak Bu Ika. Sama-sama. Ais cukup lengkap, Ibu merger sama dia untuk jurnal penelitian Scopus. Kami masuk Scopus meskipun memang ya Ibu yang harus mengolah ya, artinya data redaksionalnya nggak bisa seperti yang Ais buat, karena Ibu tahu kamu kan masih sarjana, itu pasti akan sangat terbatas kemampuan ininya ya. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Cukup. Jadi Senin besok Ibu tidak perlu panjang lebar, kita ajakkan dulu, kita mantapkan dulu untuk struktur teorinya, baru setelah Ibu ACC kamu bisa menulis isinya. Tapi paling tidak berisi tentang hal-hal itu. Jadi minggu depan Indri, mudah-mudahan Ibu bisa, tidak ada halangan, di hari Senin itu rumusan masalah. Jadi perbaikan-perbaikan yang sudah Ibu catat di sini akan Ibu tagih sesuai catatan Ibu. Itu yang pertama, Ibu akan tagih. Lanjut Ibu akan menanyakan rumusan masalah dan tujuannya. Yang ketiga, struktur teorinya. Ya, mungkin Ibu nggak akan terlalu mendetail untuk isian teori nanti, karena itu cukup banyak. Kita akan langsung pindah ke bab 3 kalau sudah ada isian bab 2-nya. Ada pertanyaan, Indri? Cukup jelas? Untuk yang minggu depan itu juga udah termasuk dengan rancangan model pengembangannya, Bu? Iya, betul. Sudah termasuk rancangan model kalau bisa. Biar kita lihat. Isiannya sih nggak usah. Misalkan pengertian bla 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 itu nggak usah dulu. Tapi paling nggak kalau bisa nyicil rancangan modelnya bisa disebut sertakan. Baik, Bu. Karena sebetulnya kan yang bikin kamu agak berpikir cukup ini kan di rancangan itunya, modelnya itu. Yang agak cukup sulit. Cukup? Ibu, maaf Bu, saya izin bertanya. Untuk yang kajian konsepnya itu sumbernya boleh dari jurnal nasional aja, Bu? Boleh. Boleh. Kalau di mata kuliah ini boleh nasional. Kalau di mata kuliahnya Fahri itu nggak boleh, Ibu. Ibu priwitin dia. Nggak boleh nasional, harus internasional. Tapi kalau cuma skripsi boleh. Baik, Bu. Kalau yang untuk hasil penelitian yang relevan itu, carinya yang untuk siswa sekolah dasar aja ya, Bu? Ya, kita biar ini cari siswa SD aja. Kecuali kalau untuk artikel, kalau artikel biasanya Ibu izinkan kalau kamu main di level perguruan tinggi, karena kita mau bicarakan sebetulnya penelitian-penelitian apa terkait tema penelitian tertentu yang sudah dibahas, itu nggak apa-apa. Tapi kalau skripsi kan orang-orang cenderungnya maunya yang SD. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Jadi selamat berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Hari Senin nanti kita maju lagi. Bolehlah kita mungkin biar si Fitri nggak jadi pertama dulu ya. Jadi kita mungkin dari bawah, dari kelompok 14, dari Nurholidah. Kita balik biar adil yang akan maju presentasi. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Sehat-sehat semua. Mudah-mudahan besok Senin Ibu bisa mengajar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, yuk sama-sama.